Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang tertunda. Ya, ke pertanyaan langsung, Ustaz. Oke, mangga. Silakan 3 penanya, disebutkan nomor mic-nya dulu. 37 10 37 10 sama 12. Ini berapa, Pak? 17. Oke, kita mulai dari mic nomor 37, persiapan 10. Silakan disebutkan nama dan alamat, kemudian pertanyaannya singkat dan jelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ustadz, nama saya Eko Setiawan dari cabang Semarang Barat, Ustadz. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Yang pertama mengenai Nabi, Ustadz. Ini kan yang pertanyaan saya begini, Ustadz. Ini kan kalau umat Islam ini kan untuk ibadahnya, sholatnya, Ustaz. Apakah umat terdahulu yang nabi-nabi terdahulu untuk ibadahnya itu sama, Ustaz, seperti kita itu? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai Al-Quran, Ustaz. Al-Quran itu juga penyempurna dari agama, Ustaz, dari agama terdahulu juga. Ini berkaitan juga, Ustaz. Apakah syariat-syariat yang ada di dalam Al-Quran itu apa juga terdapat di kitab-kitab dahulu, Ustaz? Itu yang kedua. Yang ketiga ini mengenai kiblat, Ustaz. Ya. Untuk kiblat ini apakah dari yang pertama yang perintah dari Allah untuk Rasul itu perintah sholat, untuk kiblat itu memang pernah berubah atau memang dari apa sudah menghadap ke kiblat, Ustaz? Itu yang ketiga. Oke, ini yang terakhir, ini pengalaman pribadi, ya, Ustaz. Ini kan saya kan berprofesi penjual bunga, Ustaz. Bunga yang untuk souvenir wisuda, bunga tangan, buket-buket itu, Ustaz. Ya. Ya, ini kan biasanya kalau ada event-event tertentu, saya sering keluar, jadi misalkan ke UNES, ke Undip, untuk jualan di sana, seperti itu. Suatu waktu saya pernah jualan di Masjid Agung itu, Ustaz, ya. Masjid Agung itu kan masjid besar juga. Pas sholat zuhur, saya mau sholat ke sana. Ternyata masjidnya besar itu, banyak dari yang pengantar untuk wisuda tersebut itu melakukan sholat sendiri-sendiri, Ustaz. Jadi banyak sekali. Nah, itu saya mau sholat bingung, jadi kok banyak sekali sholat berjamaah seperti itu. Itu saya untuk kedepannya, kalau dulu saya langsung belum tahu, ya, Ustaz, langsung ngikut salah satu jamaah. Nah, untuk kedepannya itu bagaimana, Ustaz? Untuk mohon masukannya. Itu aja pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah Nabi terdahulu ibadahnya sama dengan umat Islam? Yang jelas Allah perintahkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah an i'budullah wajtanibut taghut. Coba diingat kembali itu ayatnya. Semua rasul, semua nabi itu diutus oleh Allah, inti seruannya itu sama, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi tauhid. Surat An-Nahl ayat 36. Ya, Nahl 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin.
Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Nah, setiap rasul yang Allah utus pada tiap-tiap umat itu punya inti seruan yang sama, termasuk Nabi Muhammad. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad itu para rasul itu hanya untuk generasi tertentu. Tapi Nabi Muhammad diutus untuk lintas generasi. Makanya beliau ini khatamul anbiya wal mursalin. Inti seruannya sama, ani'budullah wajtanibut taghut, esakan Allah, sembahlah Allah, jauhi taghut, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan yang berlandaskan hawa nafsu. Bahkan Nabi Musa itu juga mendapat perintah untuk sholat dan zakat. Nabi Isa juga seperti itu, mendapatkan perintah sholat dan zakat. Itu ada di dalam Al-Quran. Namun mohon maaf saya ayatnya lupa. Tapi ayatnya bunyinya aqimis sholah wa atuz zakah gitu. Itu terkait dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Maryam ayat 13 atau berapa? 31 ya, Maryam, betul. Maryam 31, bukan 13, terbalik berarti. Maryam 31. Surat Maryam nomor surat 19 ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nah, ini dimulai dari ayat 30-nya. Gitu. Qala inni Abdullah. Nah, Isa berkata bahwasanya aku ini hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Allah memberikan aku kitab yaitu Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Kemudian wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan dia Allah menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia Allah perintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan tunaikan zakat selama aku hidup. Ini kepada Nabi Isa. Ada ayat juga kepada Nabi Musa, perintahnya sama. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Kepada seluruh Nabi seperti itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah sholatnya, ibadahnya Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad apakah sama dengan kita? Kan pertanyaannya itu. Begitu Nabi diutus, Rasulullah diutus oleh Allah, sudah selesai syariat nabi-nabi terdahulu. Bagaimana ibadahnya itu harus mengikut syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak dijelaskan bagaimana sholatnya Nabi Zakaria dulu, bagaimana sholatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Tapi yang jelas beliau-beliau menurut Allah dalam Quran ini mendapat perintah tentang sholat dan juga menunaikan zakat. Lah kita sebagai umat Nabi Muhammad bagaimana? Apakah harus melihat syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Terkait sholat ini Nabi tegas sekali. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Lihatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti kita sebagai umat Nabi Muhammad, penutup para nabi,
penutup para rasul, ibadah kita saat ini melihat tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan kita tidak tahu bagaimana cara-cara sholat Nabi sebelum Nabi Muhammad, karena tidak ada keterangan itu. Yang ada perintah. Siapa yang memberikan informasinya? Allah. Melalui mana? Melalui Al-Quran. Kita menjadi tahu. Tidak bisa kita bayangkan, Bapak dan Ibu, andai kata kita mendapat informasi tentang kaifiyatus sholat, bagaimana tata cara sholat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, bisa jadi kita tidak mengikuti tata cara sholat yang ditunjukkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Bisa jadi kita lebih memilih tata cara sholat dari para nabi sebelum Nabi Muhammad. Makanya bagaimana kaifiyahnya itu yang maha mengetahui Allah, disembunyikan dari kita. Kenapa? Karena Allah sudah utus penutup para nabi, penutup para rasul, biar kita melihat beliau dalam beribadah ini. Ya. Tapi yang jelas, semua rasul membawa inti ajaran yang sama, karena semua dari Allah. Semua rasul, semua nabi mendapatkan perintah untuk menyeru umatnya untuk sholat dan zakat. Kaifiyatus sholatnya itu yang kita tidak tahu, karena tidak ada informasi dari Allah dan juga Rasulullah. Maka satu kebaikan dari yang sangat baik dari Allah, kita tidak ngerti tata cara sholat Nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi jika kita tahu, kita tidak mengikut Nabi, tapi justru malah mengikut syariat sebelum Nabi Muhammad. Kemudian apakah syariat yang ada di Al-Quran juga terdapat di kitab-kitab terdahulu? Iya. Al-Quran itu penyempurna, musaddiqal lima baina yadayhi. Coba dicari ayatnya Ustaz itu. Quran ini, sifat Quran ini. Jadi Quran tidak menolak syariat yang ada di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Namun syariat yang tidak ditolak oleh Al-Quran, yaitu apa yang tertulis yang masih asli, bukan yang dirubah-rubah. Itu yang tidak ditolak Al-Quran. Malah justru Al-Quran membenarkan musaddiqal lima baina yadayhi. Surat Al-A'raf ayat 30, surat ke-46. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila thoriqim mustaqim. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi Quran itu tidak menolak syariat-syariat yang ada di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Justru malah musaddiqal lima baina yadayhi, di ayat lainnya seperti itu. Musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan, ya, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Berarti apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya itu disempurnakan oleh Al-Quran. Syariat yang ada di dalam Al-Quran itu juga ada pada kitab-kitab sebelumnya. Meski Quran belum diturunkan, karena sama, ini semua dari Allah. Nah, begitu Quran turun, sempurna sudah. Syariat dari Allah ini, agama dari Allah,
sudah sempurna dengan diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ditolak oleh Al-Quran, syariat yang tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya yang masih otentik, asli. Asli dari siapa? Dari Allah. Dan keaslian itu sekarang tanda tanya besar. Kenapa Allah memberi informasi pada kita telah dirubah-rubah? Maka diancam oleh Allah, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, dan seterusnya itu. Kecelakaan, kebinasaan bagi orang-orang yang merubah-rubah isi kitab suci dengan tangan-tangan mereka sendiri, yang tidak sesuai dengan perbuatan dan hawa nafsunya dirubah. Harusnya orang yang sudah menikah, baik dalam perjanjian baru, perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu tertulis dengan jelas, orang yang sudah menikah, selingkuh, zina, hukumannya dirajam. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu, itu dirubah menjadi dipukuli dan dipermalukan. Hilang rajamnya. Maka Allah memberikan informasi itu. Dan menurut Allah, kitab suci yang masih asli sampai hari ini dan sampai hari kiamat hanya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan adzikr, yaitu Al-Quran, dan kami pula lah yang akan menjaga Al-Quran. Maka sejak awal Quran diturunkan sampai nanti hari kiamat, sampai hari ini bahkan, sudah berapa banyak percobaan dari manusia-manusia yang benci dengan Islam ingin merubah isi Al-Quran. Meski hanya satu huruf mau dirubah, tetap tidak bisa. Sudah sejak dulu, sejak awal Quran diturunkan, sudah ada usaha untuk merubah isi Al-Quran. Tapi sampai hari ini, bal hatta ila yaumil qiyamah, bahkan sampai hari kiamat, tidak akan ada yang mampu merubah isi Al-Quran, sejenius apapun dia, setinggi apapun gelar akademiknya, tidak akan bisa merubah isi Al-Quran walau harfan, meskipun hanya satu huruf. Kenapa? Karena Allah yang menjaga Quran ini. Setiap ada yang mau merubah, pasti ketahuan. Allah pilih hamba-hambanya yang terbaik, para hufat yang tulus menjaga keaslian Al-Quran. Bukan hufat yang hanya punya niat pengen hafal, tetapi hufat yang lillahi ta'ala, para hafid yang memang menghafal Al-Quran karena Allah. Melalui beliau-beliau itulah keaslian Al-Quran terus terjaga. Ya, maka syariat yang ada di Al-Quran itu menyempurnakan apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kiblat apakah pernah berubah? Iya. Tetapi bukan menghadap timur atau barat. Itu yang dinamakan kebaikan. Coba Al-Baqarah 177. Dulu kiblat pertama, perintah Allah, kita di Baitul Maqdis. Kemudian Allah perintahkan untuk berpindah ke Masjidil Haram. Yang namanya kebaikan itu bukan saat kita menghadap kiblat ke Baitul Maqdis,
atau menghadap ke ke Masjidil Haram, tetapi kebaikan itu saat kita tunduk patuh pada perintah Allah. Peralihan kiblat itu yang memerintahkan Allah. Lah saat ini kiblat kita atas perintah Allah, yaitu di Ka'bah, tempatnya di Masjidil Haram. Kalau ada umat Islam yang saat ini solatnya menghadap ke Baitul Maqdis, maka itu bukan kebaikan. Karena kiblatnya sudah ke Ka'bah Masjidil Haram, tidak lagi di Baitul Maqdis. Maka semua umat Islam dimanapun berada saat ini sampai nanti hari kiamat, kalau sholat menghadap Ka'bah yang ada di Baitul Maqdis, itu kiblat kita. Yang ada di Masjidil Haram itu kiblat kita. Bukan lagi kiblat kita, bukan lagi Baitul Maqdis. Ya, mari baca. Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was sailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim iza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan? Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, kebaikan itu bukan saat kita menghadap ke Baitul Maqdis ataupun ke Masjidil Haram. Yang namanya kebaikan itu man amana billah wal yaumil akhir, dan seterusnya sampai akhir. Kalau kita ingin punya iman yang shadiq di sisi Allah, ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka syarat-syarat kebaikan dari Allah ini kita penuhi. Iman pada Allah, tunduk patuh betul pada Allah. Iman berarti iman itu yakin tanpa ragu sedikit pun. Kalau Allah perintahkan peralihan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram di Ka'bah itu, kita iman itu perintah Allah, maka tinggal dilaksanakan. Jadi yakin tanpa ragu, itu iman. Nah, kalau sekarang kita tetap sholat menghadap Baitul Maqdis, berarti kita tidak iman. Karena kiblat kita sudah dialihkan oleh Allah. Kalau masih ada umat Islam yang sholat menghadap kiblatnya Baitul Maqdis, maka itu bukan kebaikan. Meskipun dulu pernah jadi kiblat umat Islam yang pertama. Kenapa kok bukan kebaikan? Karena Allah sudah dawuh kiblat kita itu sekarang di sana, di Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Makanya kebaikan itu adalah orang yang beriman yakin tanpa ragu kepada Allah. Itu syarat pertama kebaikan. Iman tanpa ragu pada hari kiamat. Iman tanpa ragu pada malaikat.
Tiga hal ini sesuatu yang gaib, tidak bisa kita lihat. Allah tidak pernah bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Namun demikian, yakin pada sesuatu yang gaib yang Allah informasikan, Rasulullah informasikan, itu namanya iman. Yakin pada sesuatu yang tampak, itu namanya ilmu. Ini perbedaan antara iman dan ilmu. Yakin pada sesuatu yang tidak tampak, tidak terlihat, namun itu informasi datangnya dari Allah dan Rasul, itulah iman. Yakin pada sesuatu yang terlihat, yang tampak, itu ilmu. Maka syarat-syarat kebaikan ada beberapa, kalau tidak salah ada 5 menurut ayat ini. Tidak hanya iman tanpa ragu pada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi saja. Ada berikutnya, ya, harus memberikan atau infak, sedekah, harta yang dicintai. Kepada siapa? Karib kerabat, anak-anak yatim, kemudian fakir miskin, ibnu sabil, sailin, peminta-minta, dan untuk memerdekakan budak. Jadi ada ibadah vertikal pada Allah, ada ibadah horizontal, sosial. Orang yang bertakwa, hubungan vertikalnya dengan Allah itu harus baik, dan hubungan horizontalnya, ibadah sosialnya juga harus baik. Kalau hubungannya dengan Allah baik, namun hubungan sosialnya, ibadah sosialnya tidak baik, masih jauh dari ketakwaan. Ibadah sosialnya baik, hubungannya dengan Allah tidak baik, jauh dari ketakwaan. Karena ibaratnya ini 2 sisi mata uang. Ibadah vertikal harus baik, ibadah sosial juga harus baik. Ibarat 2 sisi mata uang yang tidak saling terpisahkan. Itu baru orang yang bertakwa. Dan seterusnya itu termasuk, ya, mendirikan sholat sesuai dengan fungsinya, menepati janji apabila berjanji, bersabar dalam segala situasi. Ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang yang imannya benar. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang yang bertakwa di sisi Allah. Jadi setidaknya ada 5 syarat untuk kita meraih derajat ketakwaan di sisi Allah menurut ayat ini. Tinggal kita penuhi. Ya, terus apa lagi tadi? Sudah? Di masjid banyak jamaah. Banyak sholat berjamaah yang bersamaan dalam satu masjid yang besar. Pojok sana ada, sana ada, sana ada, sana ada. Lah kita datang belakangan, milih endi? Lah itulah terkadang, ya, pengennya berbuat kebaikan, sholat jamaah. Neng dalam satu tempat banyak jamaah. Kenapa tidak bisa satu saja imamnya, yang lain jadi makmum? Itu biasanya musafir yang berombong-rombong itu, nih datang satu rombongan sholat jamaah dewe. Nanti datang lagi satu rombongan sholat jamaah dewe. Datang lagi sholat jamaah dewe. 8 jenengan datang, mana yang harus dilakukan? Apa mendirikan jamaah sendiri? Fattakullah mastata'tum. Kalau memang jenengan tidak pirsa mana yang pertama, yang mulai pertama mana, ya sudah pilih salah satu. Sudah ikut salah satu. Karena tidak tahu mana yang pertama memulai jamaah itu. Bukan kok terus mendirikan jamaah sendiri, berarti nambah-nambahi. Ya, ada lagi?